Rasa bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Syair itu bagus sekali, ujungnya aja nggak bagus itu. Masa nanya sama rumput, nanya sama ulama. Orang yang masih bangga dengan dosa-dosa, ini nafsunya masih nafsul amarah. Nah, Allah mau itu diturunkan. Dengan apa? Dengan digembleng taat pada Allah. Dilawan nafsu itu. Nafsu mau berzina, tidak mau. Saya mau nikah saja. Karena Allah suruh nikah, nikah halal. Dia tinggalkan, dia nggak mau zina, dia nikah. Nafsunya akan turun setingkat. Makan yang halal, yang haram, saya tidak mau. Saya harus makan yang halal. Ini yang haram enak nih, daging babi, tidak mau. Daging buaya, tidak mau. Ini getuk, lebih baik makan getuk daripada makan daging tapi daging babi. Oh, dia menahan nafsunya, turun setingkat nanti jadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah ditulis dalam surah Al-Qiyamah. Nafsul amarah ditulis dalam surah Yusuf ayat 53. Nafsul lawamah nafsu yang sudah mau taat. Kalau digembleng terus nafsunya mau taat. Sholat sudah mau, zikir sudah mau, puasa sudah mau, bayar zakat sudah mau, zina udah nggak mau, mabok sudah nggak mau. Ini sudah bagus, tapi sekali-sekali keliru juga. Udah 3 tahun nggak mabuk, tiba-tiba ketemu kawan lama, ngobrol, mabok lagi, mabok lagi, mabok lagi. Selesai mabok, besok paginya dia menyesal dia, ya Allah, aku sudah 3 tahun nggak mabuk, kenapa tadi malam mabuk aku, ya Allah. Ada rasa penyesalan di dadanya. Ini nafsunya sudah lawamah. Kalau amarah masih cerita dia sama kawannya, bangga. Kalau ini sudah malu. Ini sudah bagus, ini sudah bagus. Sekali-sekali khilaf, tapi khilaf itu menyebabkan dia menangis dan menyesalinya. Ini nafsunya sudah lawamah. Apabila nafsul lawamah ini dipaksa lagi taat sama Allah, menjauhi maksiat, mentaati perintah-perintah Allah, nanti nafsunya turun lagi setingkat. Nafsunya disebut nafsul mutmainnah. Ini udah enak nih. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tidak mau lagi jahat, tapi hanya mau taat saja. Dan ajaibnya saudara-saudara, para pendengar dan hadirin sekalian, masuk surga itu yang dipanggil bukan manusia. Bukan ya ayuhan nas udkhulul jannah, hei manusia masuklah surga, enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah, hei orang beriman masuklah surga, enggak. Nggak ketemu ayat kayak gitu di Quran. Kalau Allah panggil ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, justru Allah mau memberi beban amal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, hei manusia makanlah yang halal lagi baik yang ada di bumi ini. Nggak usah mimpi mau makan yang ada di planet Mars. Orang Allah bilang ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi, kulu mimma fil ardi, hei manusia makanlah yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Jangan mimpi mau makan yang di planet sana. Emang ada makanan di luar bumi? Ada. Apakah ada bumi yang seperti bumi tempat kita ini di dunia sana, di angkasa sana? Ada. Yang ada ikannya, yang ada pohon-pohonnya, yang ada udaranya, ada makhluk hidupnya? Ada. Persis kayak sini? Iya, kayak sini. Siapa yang bilang? Yang bilang Quran. Bukan saya yang bilang. Allah firman dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wal ardi mithlahun. Dialah Allah yang telah menjadikan 7 langit dan bumi juga 7. Langit ada berapa? Sab'a samawat, 7 langit. Bumi ada berapa? Wa minal ardi mithlahun, dan bumi juga ada 7. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi yang ahli tafsir, menolak menafsirkan ayat ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan itu asar, keterangan
ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saya nggak mau terjemahkan, tafsirkan ayat ini. Kalau saya tafsirkan, kamu akan sembelih saya dan cincang saya, kamu akan bilang saya orang kafir. Udah biarin aja kayak gitu, ntar tahu sendiri. Oh, zaman sekarang orang udah tahu, ternyata ada bumi lain. Kira-kira seminggu sebelum Ramadan saya duduk di airport menunggu pesawat terbang. Di VIP room ada TV, channelnya National Geographic, cerita tentang Stephen Hawking, seorang ilmuwan Yahudi yang sekarang tinggal di Amerika, lumpuh gak bisa jalan. Dia menemukan teori Big Bang, ledakan dahsyat. Dia bilang alam semesta ini berasal dari sebuah ledakan yang mana dulunya langit bumi ini bersatu, benda yang sangat besar sekali kemudian meledak, jadilah planet-planet, bintang-bintang, dan bulan, matahari, serta bumi. Katanya ini teori baru 30 tahun. Ini teori lama, sudah 1400 tahun lebih, ditulis di Quran. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa. Belumkah orang kafir tahu bahwa dulu langit dan bumi itu satu, berbentuk gas. Tsummastawa ilas sama wa hiya dukhan. Allah memerintah langit, ketika itu seluruh langit berbentuk gas. Gas itu berputar entah berapa miliar tahun jadi benda yang sangat besar. Satu kesatuan. Kana taratqa. Dulunya langit dan bumi satu. Fafataknahuma. Dalam satu detik kami pecahkan antara langit dan bumi itu. Atof fa dalam bahasa Arab artinya kemudian. Summa juga artinya kemudian, tapi summa waktunya lama. Kalau fa waktunya serentak, satu detik atau kurang dari itu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau jadikan sesuatu, Allah perintah jadi, serentak dengan perintah Allah langsung jadi, nggak nunggu sedetik pun. Fafataknahuma, kami pecahkan langit bumi itu. Teori Big Bang itu teori kuno, sudah ditulis di Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Itu 1400 tahun lebih yang lalu sudah ditulis di Quran. Kata Stephen Hawking, planet-planet ini ada namanya wilayah merah, terlalu dekat dengan mataharinya, nggak ada air, 700 derajat Celcius, makhluk hidup nggak ada, mati. Tapi ada wilayah hijau, di situ memungkinkan ada air dan ada makhluk hidup. Yang ketiga wilayah biru, terlalu dingin, di bawah nol sehingga nggak ada makhluk yang bisa hidup. Nah, di antara wilayah hijau ini, dari banyaknya matahari lain di bumi ini, kemungkinan ada 500 miliar planet-planet yang berada wilayah hijau. Satu udah dapet. Kalau Quran bilang hanya 7 saja yang ada makhluknya, 7 yang mirip dengan ini. Satu udah dapet, tapi jauh, 1 miliar tahun cahaya. Artinya kalau saudara-saudara punya pesawat terbang kayak Star Trek itu, kecepatannya 300.000 km per detik, langsung hilang, itu perlu 1 miliar tahun baru sampai ke sana. Kira-kira bisa nggak pindah sana? Bisa nggak? Nah, nggak bisa. Umur manusia paling tua di dunia ini cuma Nabi Adam 1050 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Kalau kita 60 tahun sudah campur stroke. Bagaimana kita mau pindah sana? Maka Allah katakan, hei manusia, makanlah yang ada di bumi ini saja, yang halal lagi baik. Ada dulu pengarang lagu coba mau pindah, nggak bisa. Rintu Harahap namanya. Dia mau pindah dari dunia ini. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Sampai mati nggak pindah-pindah dia. Allah sudah bilang kalau mau makan, makan yang ada di bumi ini saja. Meskipun ada makanan lain di luar bumi ini, ada. Di alam barzah ada makanan. Orang mati syahid yurzakun farihin bima atahumullahu min fadli. Dalam alam barzah dikasih makan, kasih minum. Tapi kita nggak bisa makan yang di sana. Bisa kalau kita pindah ke sana. Di neraka ada makanan. Zakum.
Kalau dimakan hancur semua ini, brodoli kabeh khususnya. Itu kata orang Jawa. Tapi kan kita nggak mau makan zakum. Di surga ada juga makanan. Tapi kita mana bisa makan kalau belum pindah ke sana. Ahli surga itu kalau duduk sama teman-temannya makan gitu, nostalgia, yuk kita duduk yuk di cakruk gitu kan. Ada di surga cakruk, ada saung, tapi tentu cantik, nggak dari bambu. Duduk ngobrol-ngobrol gitu, mereka makan, mereka katakan itu. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap diberi makan ahli-ahli surga itu dia ngomong, ini kayak yang kita makan di dunia dulu ya. Ya ini namanya apa kalau di dunia? Waktu ngangkon kambing dulu, ini namanya cimpluan. Ini cimpluan ya, ya Masya Allah. Ada cimpluan, tapi dimakan Masya Allah 70 rasa. 70 rasa. Ada makanan di alam selain ini. Tapi Allah bilang, hei manusia, makan yang ada di bumi ini saja. Garisnya dua, halal lagi baik. Jadi kalau Allah panggil hei manusia, Allah mau kasih kerja, amal, supaya nafsunya turun, imannya naik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, mesti mau dikasih kerja. Kutiba alaikumusiyam, wajib kamu puasa, supaya iman kita naik, nafsu kita turun. Tapi giliran masuk surga, yang dipanggil nafsu itu ajaib. Makanya nafsu itu harus, jangan mati nafsu kita masih amarah, cilaka besar kita. Kalau kita mati nafsu kita masih lawamah, kita rugi besar. Kalau kita mati nafsu kita mutmainnah, nafsu yang tenang, tidak bergelora lagi, maunya cuma taat. Lewat perempuan cantik di depan matanya, berkedip pun nggak matanya, tenang aja. Wah itu udah hebat banget tuh ya nggak? Bolak-balik tuh perempuan, dia tenang aja. Seperti pasukan-pasukan Islam waktu perang melawan Parsi. Itu 20.000 tentara di bawah pimpinan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mau nyebrang sungai Furat, lagi banjir, jembatan nggak ada, deras. Sayyidina Sa'ad membariskan pasukan 20.000 orang. Pasukan kita mau berjuang membela agama.